3, 2, 1, back to basic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini teman-teman masih melanjutkan dari video sebelumnya. Berikutnya bagaimana kita akan mengolah sebuah tabel ya. Ini sebuah tabel nih. Tabel ya. Tabel berarti kita membuat sebuah insert data ya atau insert. Nah, kita akan mengelola insert di sini. Ya pastinya kalian klik tombol insert. Nah, di sini ada table teman-teman ya. Nah, di table ini silahkan diklik. Nah, nanti pilihannya teman-teman bisa langsung pilih kotak yang ada di sini. Ya, ukurannya mau berapa nih? Ukurannya 2x1, 3x1 atau berapa? Nah, misalnya saya buat 1, 2, 3, 4 aja deh. 4x3 aja. 4x3. Nah, di dalam table teman-teman ya, ini ada yang namanya urutan paling atas atau row paling atas itu adalah header dari table itu. Nanti yang berisi misalnya keterangan dari table yang akan dibuat ya. Misalnya ini saya kasih nama dulu ya. Tabel khasiat tumbuhan. Tanaman obat gitu ya. Tanaman obat tradisional. Misalnya di sini ada nomor, nama tumbuhan, ini adalah khasiat, ini dan ini kandungan kandungan vitamin ya atau apa ya, pokoknya kandungan dari tanaman obat tersebut ya, kayak gitu aja ya, apa ya tapi namanya ya, kandungan obat aja gitu ya. Oke. Nah, umumnya teman-teman ini yang paling atas atau di bagian headernya adalah kita center ya. Jadi kalau untuk table teman-teman tinggal klik di pinggirnya, tapi kursornya harus berupa seperti ini ya. Nah, ketika di sini posisinya tinggal teman-teman klik aja, nanti akan terseleksi sendiri. Nah, gitu. Kemudian kita tinggal klik tombol centernya di atas ini ya. Oke, nah maka nanti tinggal akan ke tengah otomatis ya. Nah, kemudian untuk nomor yang berikutnya ini juga akan kita center isinya. Jadi nanti yang untuk nomor isinya adalah di tengah ya. Nah, caranya ada beberapa cara. Yang pertama teman-teman langsung klik kayak gini nih. Arahkan kursor di atas nomor atau garisnya sampai berubah jadi arah panah hitam ke bawah. Itu bisa langsung kalian klik kayak gitu, nanti akan terseleksi otomatis. Atau dengan cara memblok yang dimulai dari nomor kemudian tarik ke bawah ya. Ini diklik tahan, di blok, kemudian tarik ke bawah. Nah, kemudian tinggal di sini langsung ada pilihannya juga, center ya. Caranya sama. Mau diklik yang di sini atau yang di sini juga, di sini juga sama saja. Oke. Nah, ini sudah ke tengah ya. Nah, berikutnya umumnya juga untuk header itu kita hitamkan biasanya ya. Nah, jadi header ini kita hitamkan. Oke. Nah, berikutnya kita akan tarik atau kita susun ukuran dari lebar dari kolom per tabelnya. Ini misalnya saya tarik ya. Nah, nariknya teman-teman di sini harus kursor Anda itu berubah menjadi kayak tanda ke kiri dan ke kanan ya. Ini berubah ya kursornya ya. Nah, kalau sudah berubah tinggal diklik tahan terus digeser. Ini juga. Nah, berikutnya teman-teman, table itu umumnya tidak hanya terletak di satu lembar kerja. Bisa jadi datanya itu nanti terpotong atau terpisah ke lembar kerja berikutnya. Misal ada table yang sampai 50 datanya, padahal dalam satu lembar kerja ini hanya memuat 20, berarti kan 30 halamannya berikutnya adalah ke lembar kerja berikutnya. Nah,
Umumnya itu tata caranya adalah kita bisa membuat repeat repeat header di sini ya. Jadi nanti ketika terenter di lembar kedua ya kayak gini, nomor nama header dari tabel ini akan tetap muncul di bagian halaman kedua ya. Oke, nah caranya ini kalian blok dulu ya tabelnya. Namanya tabelnya itu umumnya ya, tabelnya nanti akan muncul tanda segi 4 seperti ini ya. Seperti ini di pojokan kiri atas tabelnya. Itu kalian klik saja kayak gini ya, atau kalian seleksi semuanya juga boleh, salah. Nah, kemudian ketika ini sudah terseleksi, teman-teman di bagian menu barnya akan muncul sebuah table tools di sini ya. Nah, ini table tool. Nah, di sini ada desain sama layout nih, ada desain. Desain kayak gini munculnya. Terus ada layout. Nah, kayak gini. Nah, di sini teman-teman yang dipilih adalah di bagian layout ya. Layoutnya dipilih. Nah, kemudian di bagian kanan atas Anda tuh akan muncul repeat header row. Nah, ini artinya nanti ini akan terus muncul di halaman-halaman baru ya selama atau apabila tabel Anda itu datanya terpotong, tidak dalam satu tabel keseluruhan. Nah, ini silakan Anda klik saja. Oke. Kemudian silakan kita coba ya. Misalnya saya coba nih. Misalnya kita isi aja ya, isi sembarang aja teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, ini akan saya copy di sini. Sorry. Nah, ini teman-teman, kalau kita tadi menggunakan repeat header, ini di table pertama teman-teman ya, nomor, nama tumbuhan, hasil dan kandungan. Ini lewat dari satu halaman, maka di halaman berikutnya akan otomatis muncul nomor, nama tumbuhan, hasil dan kandungan tanpa harus kita membuatnya. Nah, itu untuk pengaturan setting table yang sederhana. Nah, berikutnya untuk cara bagaimana menambahkan row atau kolom ya. Nah, kalau untuk kolom teman-teman tinggal mudahnya, nah ketika kita menyorot di masing-masing garis ya, garis tepinya ini akan ada tanda plus. Nah, ini ada tanda plus ya. Ini ada tanda plusnya. Nah, ini bisa teman-teman langsung klik aja. Klik. Nah, nanti akan terbuat sebuah kolom baru di sini ya. Nomor register gitu ya. Nah, kalau yang manualnya teman-teman bisa misalnya saya mau menambahkan di sebelah kanan tumbuhan ya gitu ya. Di kolom ya. Tinggal ini teman-teman sorot semuanya ya. Pastikan kursornya berubah menjadi tanda panah hitam ke bawah dulu. Terus kemudian kalian klik, nanti akan terseleksi semuanya. Nah, di situ klik kanan masih di area terseleksi ya, jadi boleh di mana saja tapi selama masih di area terseleksi ya. Klik kanan. Sorry, saya ulangin. Klik kanan. Nah, teman-teman pilih insert ya, menu insert. Sorry. Klik kanan, insert, terus pilih teman-teman klik kanan, kemudian ada menu insert, kemudian pilih insert column to left jika menambahkan ke kiri, column to right jika menambahkan ke kanan, insert row above artinya menambahkan satu buah baris di atas, insert row below menambahkan baris di bawahnya. Nah, tapi karena kita kolom ke kanan ya tadi ya, kita pakai yang insert column to the right. Nah, akan nambah kayak gitu.
Nah itu teman-teman. Nah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah itu baru tadi cara menambahkan kolom. Nah berikutnya adalah cara menambahkan sebuah baris ya, atau row. Caranya juga gampang teman-teman, di masing-masing sela atau garis ini akan muncul tanda plus. Nah ini tinggal teman-teman klik aja. Nah, klik kayak gini nanti akan muncul. Atau kalau cara manualnya sama seperti tadi, kita blok dulu ya, blok dulu. Ini caranya bisa diblok kayak gini, terus klik kanan sama kayak tadi insert, cuma pilihannya yang insert row above atau insert row below kayak gitu. Nah kayak gitu. Nah itu teman-teman singkat bagaimana cara mengelola sebuah table ya. Nah untuk video selanjutnya tetap saksikan terus di Irawan Code. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. 3, 2, 1, back to basic. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. 3, 2, 1, back to basic. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berikutnya teman-teman kita akan mempelajari lagi bagaimana kita akan menyisipkan sebuah gambar dalam sebuah dokumen kerja. Nah, ketika menyisipkan terkadang kita ada pilihannya setelah setelah tulisan kita yang sudah buat atau di tengah-tengah tulisan yang kita buat ya seperti itu. Nah, cara yang pertama misalnya ketika kasusnya adalah berada di akhir ya, misalnya ya di akhir, atau kalian sudah mengetik kemudian menginsert lagi gambar. Nah seperti itu. Oke, caranya teman-teman tinggal klik tombol insert aja di sini ya, insert, terus ada pictures di sini. Nah, diklik aja tombol picturesnya. Kemudian teman-teman silahkan cari gambar yang ingin dimasukkan atau diinsert di lembar kerja ya. Nah misalnya ini saya pilih satu. Nah kayak gini ya teman-teman ya. Nah ini ketika teman-teman di akhir katanya sudah mengetik, kemudian kalian menginsertkan lagi. Nah untuk mengembalikan pengetikan setelah ini, kursornya pasti akan kedip-kedip itu di pojok kiri pojok kanan bawah gambar kalian ya. Nah nanti untuk memulai mengetik silakan tekan enter dulu di sini ya. Nah baru memulai mengetik ulang, kursornya akan terletak di bagian bawah gambar, bagian kiri bawah ya gambar. Nah misalnya kalau di tengah-tengah pengetikan kayak gini, tiba-tiba seharusnya di antara ini kita kasih gambar, misalnya di sini. Nah di sini nih harusnya ada gambar yang di sini ya. Nah, di sini harusnya kita sisipkan gambar. Caranya masih sama kayak tadi, kita insert dulu ya. Kita insert, nah kita insert kayak gini. Nah bagusnya ketika kita menginsert gambar itu seperti ini, maka otomatis kalimat yang di bawahnya akan langsung mengikuti dengan gambar ya. Jadi ketika ada kalimat, terus ada gambar, terus ada lagi kalimat. Nah terkadang ketika menginsert gambar itu yang perlu diperhatikan adalah format dari gambar tersebut agar hasilnya sesuai seperti ini. Nah ini dengan kaidah yang benar kayak gini. Nah cuma terkadang kadang-kadang gambarnya itu berada di belakang tulisan kita ya, atau tulisannya agak kacau karena tempatnya itu berada di antara atau di tengah-tengah kalimat kayak gini. Nah untuk men-setting gambarnya teman-teman ya, misalnya terjadi keeroran ya, harusnya kan yang seperti ini nih, tapi tidak seperti ini. Di gambarnya teman-teman klik, nah kemudian nanti akan muncul sebuah tools di sini ya, ini kalian klik aja. Nah atau namanya layout option ya. Nah ini cara yang pertama ya. Nah ini pastikan teman-teman klik yang in the line with text. Nah jika gambarnya itu memang harus strukturnya seperti yang kita buat seperti ini ya, bukan bukan yang untuk tanda tangan, memasukin tanda tangan itu ya, bukan ya. Nah tapi ini misalnya dia satu struktur dengan
kalimat yang kita gunakan kayak gitu. Nah, jadi harus pakai itu. Pakai yang in the line with text ya, seperti itu. Jadi nanti hasilnya itu lebih apa namanya? Nah, kalau misalnya kita enter tuh dia akan mengikuti format yang kita buat. Nah, gitu. Nah, tapi kalau ini misalnya saya anggap contoh misalnya ini, nah ini kayak gini, saya pilih yang square. Nah, square ini lebih ke posisinya ke tengah ya. Nah, nanti ketika ini saya enter, maka susunan lainnya juga akan berubah. Nah, ini teman-teman, kalau tadi tipenya itu square ya, misalnya ini nih, saya naikkan ketika saya gabungkan, otomatis gambarnya kan tidak mengikuti ini settingan dari tulisan atau ketikan yang kita buat ya. Jadi dia akan langsung meloncat ke atas dari paragraf tersebut. Nah, kemudian selain itu misalnya juga nih, biasanya paling sering terpakai itu adalah di ini stroke. Stroke ini biasanya dia terletak di dia terletak di antara paragraf yang kalian buat ya. Nah, ketika misalnya mau copy itu terletak di kayak gini. Nah, jadi hasilnya akan seperti ini. Dilakukan oleh seorang memenuhi ada gambar, terus baru ada kaidah dan ini. Nah, ini kan tidak tepat ini penempatan dari gambarnya. Nah, ini karena dia text wordingnya atau layout dari gambarnya itu dia memakai throw ya. Nah, sama. Atau juga biasanya ada yang behind text ya. Nah, behind text ini gambarnya berada di belakang dari tulisan kita. Nah, itu yang sangat-sangat tidak baik ya. Nah, jadi usahakan teman-teman kalau dalam penulisan ilmiah, baik pembuat makalah ataupun skripsi ataupun tesis, usahakan ini menggunakan in the line with text. Nah, jadi nanti posisinya adalah sejajar sama teksnya kayak gitu. Nah, tadi saya taruh di sini. Jadi dia nanti akan otomatis mengikuti format dari paragraf yang kita buat ya, gambar ini. Nah, itu sedikit teman-teman mengenai proses insert data ya. Insert data yang berupa insert table, kemudian insert picture. Nah, kenapa cuma dua itu? Karena umumnya kita hanya umumnya atau sebagian besar insert itu dilakukan hanya untuk menginsert gambar ataupun menginsert tabel ya, seperti itu. Nah, untuk yang lainnya nanti teman-teman kita akan pelajari di video berikutnya. Semoga ini bermanfaat. 3, 2, 1, back to basic. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.